Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, seluruh mahasiswa yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara webinar nasional pagi ini, Sabtu 27 September 2025. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sepia Meulansari, General Manager Queen Pustaka Nusantara. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam ruang belajar bersama. Kami sangat bersyukur dan bangga karena Bapak Dr. Basarudin SHI MPDMH sudah berkenan hadir sebagai narasumber dalam webinar ini. Beliau ini merupakan salah satu penulis buku kolaborasi yang terbit di Queen Pustaka Nusantara. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung sejak tadi. Semangat dan antusias Bapak Ibu, peserta dan rekan-rekan sekalian sangat kami hargai. Tema kita pada pagi hari ini adalah penerapan metode distribusi dalam menentukan jumlah bagian harta bersama. Sebuah tema yang sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara resmi membuka webinar pagi ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada moderator kita, Ibu Umi Fia, untuk memandu jalannya acara. Kepada Ibu Umi, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Sepia atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Umi Alfia di sini sebagai moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan webinar kita berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar kita pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan SIPI Queen Pustaka Nusantara beserta jajarannya, yang saya hormati kepada narasumber hebat kita, beliau bernama Bapak Dr. Basarudin SHI MPDMH, yang saya hormati kepada Bapak Ibu serta rekan mahasiswa yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kita pagi ini. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mengaktifkan kamera serta menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi absensi yang dikirimkan oleh panitia kami melalui room chat. Lalu yang ketiga, untuk sertifikat, video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami berikan melalui grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, silakan gabung terlebih dahulu. Dan yang terakhir, akan kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua, yaitu 3 pertanyaan, dan pastinya akan mendapatkan door prize berupa pulsa gratis serta mendapatkan voucher 10% untuk semua pembelian paket terbitan di SIPI Queen Pustaka.
Baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Nah, pemateri kita pada webinar kali ini adalah Dr. Basarudin SHIMPD MH. Beliau lahir di Berai, Lombok Tengah tahun 1978, yang mana menempuh pendidikan mulai dari S1 di STAIN Mataram, kemudian S2 di Universitas Kanjuruhan Malang dan Universitas Borneo Tarakan, hingga meraih gelar Doktor Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2005. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah mengabdi sebagai hakim di berbagai pengadilan agama, mulai dari Selong, Surabaya, Tanjung, Selor, Tarakan, hingga Praia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Nabire. Dengan pengalaman yang kaya, mari kita sambut bersama narasumber kita, Bapak Dr. Basarudin, untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum, halo Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Ada suara ya? Sudah Pak ya. Terima kasih. Oke, Mbak. Baik. Bagaimana kabarnya Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah baik semua. Senang bersua dengan para cendekia, seluruh ibu dan ibu Ani. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu secara virtual dengan Bapak ya untuk pertama kalinya Pak. Alhamdulillah. Oke baik, tanpa berpanjang kata kami persilakan Bapak untuk langsung menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mohon belajar. Puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini masih diberikan kesempatan bagi kita semua untuk bersua di alam maya, alam online bahasa kami. Selawat dan salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-mogi kita semua tersyafaatkanlah di yaumil qiyamah. Jadi saya sebelumnya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga bagi penyelenggara, terutama PT Planet Beat ini, kepada yang dipimpin oleh Ibu pimpinan dan Bapak Ibu-ibu. Semua kan saya lihat ini ibu-ibu semua ini. Berarti orang cerdas ini, Insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk menghemat waktu, mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa harta bersama ini adalah suatu yang didapati, baik itu harga, baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, baik positif maupun non-positif. Namun, tidak semua yang didapati di dalam harta, didapati di dalam rumah tangga itu bisa semuanya dihukumkan harta bersama. Karena dalam undang-undang jelas mengatakan bahwa harta bersama itu merupakan harta yang didapati bersama-sama atau didapati dalam masa usia pernikahan atau perkawinan. Sebelumnya ini berapa menit Ibu untuk kami presentasi? Izin Pak untuk Bapak menyampaikan materinya kurang lebih 1 jam Pak. Oke, banyakkan diskusi ya. Iya, betul Pak. Dalam kesempatan ini mungkin kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana harta bersama, harta perolehan, karena kita mengetahui bahwa harta-harta di dalam perkawinan itu ada dikatakan harta bersama, harta bawaan,
maupun harta perolehan. Dan ketiga jenis harta ini ya berbeda. Contohnya harta bawaan itu harta yang didapatkan, yang dibawa, atau yang berasal dari milik seseorang sebelum menikah, kemudian dibawa ke dalam sebuah pernikahan. Entah itu mungkin dari harta, dari kerja sendiri sebelum menikah, atau misalkan sudah mapan, dia punya Avanza 1 misalkan, atau punya uang triliunan, atau mungkin memiliki aset yang banyak sebelum menikah, dia sudah punya, kemudian menikah, maka dalam pernikahannya itu dia ini menjadi barang bawaan. Kemudian ada lagi yang namanya harta perolehan. Harta perolehan ini merupakan harta yang didapati oleh seseorang dalam masa rumah tangga, oleh istri maupun suami dalam ikatan rumah tangga atau perkawinan. Contoh, dalam si A sama si B menikah, dalam perjalanan rumah tangganya, maka si A misalnya atau istri ini, istri atau si suami mendapatkan warisan dari orang tuanya atau hadiah dari seseorang karena dedikasinya, mungkin diberikan hadiah. Bukan hadiah gara-gara, mungkin lain halnya kalau hadiah yang kaitannya dengan rumah tangga. Contoh misalnya ada lomba rumah tangga yang sakinah mawaddah, dapat hadiah, maka yang berhak itu hadiah adalah baik istri maupun suami. Tetapi kalau suami itu mungkin karena dedikasinya dalam sebuah perbuatan amal atau lain dalam suatu pekerjaan, maka diberikan hadiah oleh si A. Maka hadiah ini bukan bagian dari harta bersama. Kita ketahui bahwa harta bersama ini adalah harta yang didapati secara bersama, baik oleh istri maupun oleh suami dalam ikatan rumah tangga. Harta secara ini kita harus menitik beratkan pada pendapatan bersama. Istri sebagai ibu rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga. Maka tugas dan wewenang suami maupun istri ini menjadi satu kesatuan yang harus terjadi di dalam rumah tangga. Akibat dari satu kesatuan ini, ketika muncul sebuah rumah tangga, sebuah aset dari hasil secara bersama, maka itulah yang dikatakan menjadi harta bersama. Contoh, si A menikah dengan si B, kemudian dia memiliki aset A, B, C yang didapati dalam masa pernikahan secara bersama. Suami sebagai kepala keluarga mencari nafkah. Maka nafkah yang didapati oleh suami di dalam rumah tangga itu akan menjadi harta bersama. Harta itu dikelola oleh istri. Ini misal, si A dan si B, si A sebagai suami bekerja sebagai PNS atau sebagai pengusaha, maka perusahaan, hasil usaha dalam ikatan rumah tangga itu akan menjadi harta bersama. Perlu kita ketahui bahwa harta bersama itu tidak dalam bentuk untung saja, tetapi ada dalam bentuk min. Kami mengatakan bahwa utang min, harta bersama bentuk min itu adalah utang. Jadi ketika ada utang bersama, maka akan menjadi utang bersama. Terjadi utang, kasih suami jadi PNS, ngutang dari bank, maka utang ini menjadi utang bersama. Oleh sebab itu, harta bersama ini adalah, ruang lingkupnya adalah harta-harta yang didapati secara umum
kita simpulkan bahwa harta-harta yang didapati saat terjadinya ikatan perkawinan antara si A atau suami maupun si istri, baik itu dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak, baik itu utang maupun non utang. Ini yang kita garis bawahi. Namun banyak tentunya di pengadilan agama sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, kita mengetahui bahwa lembaga peradilan itu yang diakui oleh Undang-Undang Kekuasaan Pengadilan itu ada 4 jenis, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Pengadilan agama adalah salah satu kekuasaan yudikatif yang bergerak di bidang perdata secara umum, dan ada pidana yang itu jinayah yang ada di Aceh. Lebih kepada menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama itu berwenang mengadili perkara perkawinan, perceraian, hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa ekonomi syariah. Nah, perkawinan dan tetek bengeknya ini termasuklah dari harta bersama. Nah, harta bersama ini jikalau ada sengketa antara umat Islam yang namanya azas personal keislaman, maka sengketanya itu akan diselesaikan di pengadilan agama. Nah, di pengadilan agama ini banyak sekali gugatan-gugatan harta bersama yang dilayangkan oleh penggugat. Karena apa? Kadang-kadang suami sebagai kepala keluarga tidak mau memberikan harta yang didapati ketika dalam berumah tangga, di mana kita mengetahui bahwa harta tersebut namanya adalah harta gonogini. Maka di dalam undang-undang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dari 35 sampai dengan 37 itu, terutama di 37 itu mengatakan apabila harta bersama didapati dalam rumah tangga itu, apabila mau dibagi maka dibagi 50-50. Namun kenyataan fakta di persidangan, baik di dalam persidangan muncul, bahkan di luar persidangan, ada banyak istri yang lebih dominan, istri yang capek mencari, kadang-kadang suaminya hanya nunggu di rumah, bukan istri sebagai di sumur, di kasur, di dapur, malah suamilah yang di sumur, di kasur, di dapur. Kalau konteks Undang-Undang Nomor 37 itu kita gunakan 50-50, pasal 37 itu Undang-Undang Nomor 174, kita mengatakan 50-50, maka secara otomatis pembagiannya itu menjadi tidak adil. Maka konsep di sinilah yang perlu kita mengetahui, namanya konsep distributif. Yaitu hal mana pembagian harta bersama yang kita lakukan secara proporsional. Siapa yang paling banyak mendapatkan kontribusi atas perolehan dalam harta bersama tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dari 85 sampai dengan 97 sangat menitik beratkan tentang hal tersebut. Karena dalam sebuah ayat mengatakan wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullah min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima.
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai oleh Allah kepada sebagian kamu lebih baik daripada sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang dia usahakan. Oleh sebab itu, ini menunjukkan dalil yang bahwa harta yang didapati di dalam rumah tangga dengan usaha bersama itu maka akan memunculkan menjadi harta bersama. Nah, ketika terjadi, kita tidak ingin terjadi sebuah perceraian. Akan tetapi apabila perceraian itu terjadi, maka bagilah harta itu secara adil. Bagaimana cara adilnya ini? Kami menawarkan konsep tidak seperti ketentuan hukum, yaitu membagi 50-50. Tetapi berdasarkan kontribusi dari suami maupun istri. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama dari masing-masing dari suami dan istri, harta benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pasal 36 menjelaskan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ini tidak perlu saya menjelaskan. 37 sudah kami jelaskan dibagi berdasarkan 50-50. Nah, berdasarkan ayat riwayat Tamanno ini, maka ketika kita memberikan 50-50 itu adalah nilai adil, maka nilai 50-50 bisa diterapkan. Tetapi ketika nilai 50-50 itu nilai tidak adil, maka di sinilah berlakunya metode kontribusi. Berasal dari keadilan distribusi. Di mana keadilan ini pemberian harta warisan, pemberian harta gonogini, harta bersama dapat diberikan secara proporsional. Langkah-langkah dalam salah satu langkah-langkahnya kita harus menentukan apakah itu harta bersama. Kalau memang nanti harta bersama kan ada pembuktian nanti dalam persidangan. Kalau punya harta benda 10 miliar, setelah diidentifikasi, ada fakta ternyata dari 10 miliar itu harta bendanya ada 7 miliar harta bersama. Maka yang tadi 7 miliar ini, yang 3 miliar keluarkan dulu untuk milik suami. Yang 7 miliar ini kita bagi bersama dengan konsep distributif. Di mana siapa yang paling dominan, siapa yang paling banyak mendapatkan. Sebelum sampai ke teknik pembagian, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Pasal Nomor 1 Tahun 74 ayat 34, pasal 34 mengatakan bahwa suami istri wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan. Sementara kewajiban suami yang lain ditegaskan dalam KHI pasal 80, suami adalah pembimbing. Suami wajib melindungi istri. Karena ini adalah salah satu dari bentuk bagaimana nanti kita mengukur. Kan ini dalam membagi itu banyak variabel yang harus digunakan. Kalau kita menggunakan variabel yang ada di KHI, maka next-nya lupa, Bu, yang di bagian KHI cara teknik pembagian. Oke. Ini pembagian KHI yang secara bahkan kami mengatakan bukan secara umum ya, tapi ada beberapa hakim membaginya berdasarkan ketentuan pasal 80 Al-Quran untuk menggabungkannya. Contohnya pasal 80 KHI, suami adalah pembimbing, suami wajib melindungi istri, suami wajib memberikan pendidikan kepada istri, kemudian suami wajib memberikan pendidikan kepada istri, memberikan kesempatan belajar, pengetahuan, bermanfaat bagi istri. Kemudian
Ada lagi suami mendatangkan harta. Kewajiban suami juga kepada istri adalah bagaimana melindungi kehidupan dalam berumah tangga. Kemudian kewajiban istri dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, berbakti lahir batin kepada suami. Kedua, mampu menjaga diri, harta, memelihara, mampu menjaga diri dan memelihara harta suaminya. Kemudian selain itu, tugas istri itu adalah tidak, kami dinaikkan Mbak, menjaga kehormatan suami, tidak naik lagi. Jadi setelah kami tidak menerima tamu, nah ini, tidak berbuat asusila, dari kami yang sama pribadi ya, membagi itu setelah kami mengkalkulasikan dari KHI dan undang-undang dan Al-Quran, ternyata dengan ini bisa menjadi barometer untuk membuat pemisahan kontributif dalam rumah tangga. Bisa memberikan nilai keadilan berdasarkan hak dan kewajiban. Ini adalah salah satu teknik untuk bagaimana apakah suaminya mendapat lebih besar, apakah istrinya lebih sedikit. Nah, di sini ada 5 kewajiban, itu ada 5 item, di mana suami itu melindungi istri dan anak, membimbing istri dan anak-anak, menafkahi istri dan anak-anaknya, menyediakan tempat tinggal, memberikan pendidikan bagi istri. Kemudian istri berbakti kepada suami lahir batin, menyelenggarakan usaha rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga diri dari perbuatan yang menimbulkan fitnah, menjaga harta benda dan tidak berbuat asusila. Nah, ini kami sudah balankan menjadi 5 item tersebut. Jika salah satunya ini hilang dalam pengelolaan rumah tangga, dalam harta benda ini, maka bisa mempengaruhi nilai hasil yang didapati oleh masing-masing. Next, ke bawahnya. Ketika misalkan suami tidak melaksanakan satu kewajiban, maka ketika harta yang telah 7 miliar tadi kita bagi menjadi 10, maka suami akan mendapatkan 4/10, sedangkan istri mendapatkan 5/10. Kalau istrinya misalkan dari 5 kewajiban itu meninggalkan 2, maka nanti istrinya bisa mendapatkan 3/10 atau 3, tergantung kita menilainya 3/10. Kalau kita nilaikan hartanya itu 10, maka setelah 10 itu kan kalau dibagi 2 menjadi 5. 50-50. Jadi 5 item. 1 bagi 2, 5. Ketika suami meninggalkan 1 kewajiban, maka menjadi suami 4/5, maka istri mendapat pelebihannya. Bagian dari suami, bagian sisa yang diambil dari bagian suami itu diberikan kepada istrinya. Begitu juga istrinya, ketika istrinya lalai dalam melaksanakan kewajiban yang tadi, maka bisa dikurangi. Bagiannya istri hilang, yang tadi 1/5, 5 kan dari setengah itu kan 10 itu, maka bagiannya itu akan kita berikan kepada suami. Baik, kemudian berikutnya ini adalah salah satu bagaimana menentukan nilai kontributif bagi suami. Kemudian yang kedua, ada lagi contoh harta bersama yang dibagi secara kontributif. Hal mana harta ini dibawa dari harta bawaan, ada modal 10 juta dari modal harta bawaan, harta si A, si suami memiliki modal 10 juta. Menikahlah sama si B. Kemudian dalam pernikahannya itu mereka
kerja bersama, berusaha bersama dengan modal yang dibawa oleh suami 10 juta. Maka modal ini tetap menjadi milik suami, sedangkan labanya itu, hasil tasarufannya itu menjadi harta bersama. Maka karena ini lebih banyak andilnya si suami itu karena dia punya modal, maka bisa kita memberikan nilai lebih banyak kepada si suami. Karena apa? Pertanyaan, kok sekarang ini kok suami yang capek, kok istri kok bisa mau dikasih 50-50? Keberatan si suami. Si suami perlu juga tahu bahwa sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga itu susah. Mengelola harta itu luar biasa. Menjaga, mendidik anak itu sangat luar biasa. Kalau laki-laki aja disuruh gendong anak 1 jam, 5 menit aja, sudah pinggang, sudah mau mencok itu. Kalau ibu-ibu, sehari-hari pun menggendong anak masih kenyang, masih kuat. Kalau kita perimbangannya itu, karena dalam hukum KI, kompilasi hukum Islam jelas bahwa suami itu sebagai kepala rumah tangga yang berhak mencari harta. Maka atas itulah ketika nanti misalnya apakah istri yang sebagai PNS akan diberlakukan seperti itu berdasarkan kompilasi hukum Islam, maka disinilah perlu namanya keadilan. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah Anda sekalian karena adil itu adalah lebih dekat daripada ketakwaan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan firman Allah lagi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'anukum ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu, harta bersama ini menjadi pelik dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini ada egosentris kita masing-masing. Si suami istri punya ego, saya paling capek, saya paling andil, saya punya paling andil paling banyak, maka bagilah saya paling banyak. Oleh sebab itu, sebagai kepala keluarga, laki-laki, karena kewajiban kita mencari harta benda, nanti ketika hal-hal itu, maka perlakukanlah istri itu secara bilateral, secara bersama, karena hukum Indonesia itu adalah menganut hukum bilateral. Itu antara kedudukan suami dan istri itu sama. Walaupun suami mencari rezeki, istri menjadi ibu rumah tangga yang baik, namun karena sama-sama mengandilnya untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka oleh KI memunculkan yang menyatakan pembagian harta warisan berdasarkan 50-50, 50-50. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ternyata 50-50 ini pun perlu reinterpretasi kembali, karena keadilan bukan dalam bentuk kumulatif, tetapi keadilan yang bersifat proporsional. Maka kesempatan ini kita dapat membagi atau mengetahui harta benda itu harus dibagi berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, next. Kita harus mampu memahami porsi diri kita sebagai istri maupun suami, karena harta itu semata-mata bukan karena dari kontribusi kita sebagai suami, tetapi itu karena kontribusi adanya orang lain, ini istri, yang berkontribusi atas tegaknya kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, metode distributif memberikan solusi bagi kita yang disasar dengan
nilai sosial, keadaan sosial yang ada di kita, dan yang dapat mampu memberikan nilai yang seadil-adilnya, karena keadilan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk bersikap adil kepada diri pribadi maupun pasangan hidup kita. Bagi yang belum menikah, nanti misalnya kalau menikah, maka berlakulah adil untuk diri sendiri dan pasangan hidup. Begitu juga kepada lingkungan hidup kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu berbuat untuk berdakwah kepada orang lain, maka memulailah dari kita sendiri. Karena dengan berlaku adil pada diri kita sendiri akan menjadi contoh bagi tetangga kita dan Indonesia pada umumnya. Kurang lebihnya ini sebagai pengantar, kita berdiskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas materinya. Terima kasih atas pemaparan yang begitu informatif dan membuka wawasan kita mengenai penerapan metode distribusi dalam menentukan jumlah bagian harta bersama. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal penting bagi kita semua dalam memahami dan menerapkan konsep pembagian harta bersama secara adil dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan kamera dan audionya. Oke, baik. Dipersilahkan untuk Ibu Cindy Andika Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Andika Fiona. Asal saya dari Bogor, Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika harta warisan itu jatuh ke tangan saudara laki-laki, tetapi dia tidak mau membagikannya ke saudara perempuannya, apakah hukuman yang didapatkan oleh saudara laki-laki ini, dan apakah nantinya karma itu akan didapatkan oleh si saudara laki-laki yang tidak mau membagikan hartanya itu. Yang kedua, bagaimana hukumnya atau bagaimana apakah kalian harus membagikan harta warisan kepada seorang istri yang menggugat cerai duluan kepada sang suami, apakah itu harus dibagikan juga harta warisannya? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu Cindy atas pertanyaannya. Silakan untuk dijawab secara langsung pada Bapak Dr. Basarin. Dipersilakan. Baik, walaupun keluar dari konteks ya, tapi karena ini kaitannya dengan pelayanan peradilan untuk menggapai atau memberikan pemahaman hukum, maka saya akan jawab ya. Kaitannya dengan harta warisan, kebetulan juga saya termasuk pakar warisan yang kalau ada sengketa waris di pengadilan mesti ketua majelisnya ke saya, karena ini memang warisan ini kaitan dengan harta harus dibagi-bagi. Baik, harta warisan itu adalah harta yang diperoleh oleh seseorang dari meninggalnya ahli waris. Si A meninggal dunia, maka ketika si A itu meninggal dunia, maka dalam hukum Islam ketika detik itulah harta itu telah berpindah kepada ahli warisnya. Maka apabila ada ahli waris yang tidak mau membagi bagian dari hak-hak ahli waris lainnya, itu tentu adalah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti kami harus menyuruh Anda untuk ajukan pergugatan ke pengadilan, tapi kalau selama mau
dibagi secara kekeluargaan, bagilah harta warisan itu secara kekeluargaan supaya hubungan keluarga, kekerabatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kalau tidak ada lain ya silakan berkoordinasi ke pengadilan agama. Apakah karma? Karma itu adalah urusan ilahi. Kita cukup berdoa kepada Allah supaya janganlah dikarma kakak kita, saudara kita. Berdoalah semoga hatinya terbuka. Siapa tahu dengan doa kita, dia mau memberikan hak kita sebagai adik atau perempuan. Kemudian ketika suami meninggal dunia, karena mengatakan bahwa harta bersama ini itu bisa menjadi harta anggap saja ada harta bersama 1 miliar misalnya. 1 miliar. Si A dan B adalah suami istri. Kita menggunakan metode hukum yang berlaku menurut PHI yang memberikan 50-50, ya, spesial 97. Maka bagian istri itu 50, bagian suami itu 50. Secara umum Pak ya, ketika kita tidak berbicara tentang ini ada. Maka ketika si A meninggal dunia, maka ada bagian harta bersama milik A dan B itu adalah anggap tadi 10 miliar, 1 miliar, 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. Kalau memang sudah ditentukan ternyata bagian harta bersamanya adalah suami 300 juta, 500 juta, istri 500 juta. Nah, ketika si A meninggal dunia, maka yang dibagi itu bukan semiliarnya, tetapi 500 juta milik suami itu menjadi warisan dari istri. Ada bagian istri di situ. Ketika suami meninggal, maka harta bagian dari suami itu atau istri itu menjadi bagian dari suami atau istri. Kalau hartanya tadi 10 miliar, istrinya mendapatkan 500, bagi dulu. Yang 1 miliar itu bagi dulu menjadi 500. 500 inilah yang didapati oleh istri sebagai dan anak-anaknya dan ibu bapaknya. Karena apabila ahli waris semuanya ada, yang menjadi ahli waris itu adalah ibu, anak-anak, janda duda, ayah. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 174 mengatakan apabila seluruh ahli waris itu ada baik dari jihad laki-laki maupun perempuan, maka orang-orang yang tidak pernah gugur dari yang mendapatkan warisan itu adalah duda atau istri, janda, istri atau suami, itu ibu bapak dan anak. Nah, dari 1 miliar tadi 500-nya itu milik suami, bagi dulu itu yang 1 miliar itu bagi dulu 500 sisihkan untuk harta istri, maka 500 itulah sebagai harta warisan yang dibagi oleh anak, istri, ibu, bapaknya. Itu demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Bapak dan semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bu Cindy. Gimana Bu Cindy, apakah pertanyaannya sudah dijawab? Tapi Pak, kalau misalnya konteksnya harta warisan atau gonogini ini istrinya yang menggugat cerai, apakah dia berhak atas harta dari suaminya ini atau tidak berhak, Pak? Saya jawab langsung ya. Jadi siapapun yang menggugat, siapapun yang mengajukan gugatan kepada sengketa harta bersama, secara hukum ketika ada harta secara umum ya, hukumnya harta yang didapati secara bersama-sama di dalam rumah tangga itu adalah harta bersama. Ketika istri maupun suami mengugat cerai, maka tetap porsi bagiannya itu adalah kalau berdasarkan undang-undang KHI itu 50-50, 50-50. Nah,
Maka walaupun suami mengajukan, dia punya hak harta bersama itu 50-50. Mengenai harta warisan ini baru jadi harta warisan apabila salah seorangnya meninggal dunia. Oke, si A di si B menikah, ya, bercerai, maka uang harta yang nilainya tadi 1 miliar tadi dibagi 50-50. 500 juta untuk istri, 500 juta untuk suami. Ketika suami tidak mau dibagi, di situ ada hak istri. Ada hak istri. Mau setelah hukum, mau tidak mau, rela tidak rela, menurut hukum itu adalah bagian istri atau bagian suami dalam harta itu. Maka jikalau tidak bisa dibagi secara kekeluargaan, tidak bisa dibagi secara mediasi, secara islah, maka bisa diajukan gugatan harta bersama ke pengadilan. Sama halnya dengan warisan. Ketika harta warisan tidak bisa mau dibagi oleh ahli waris, salah satu ahli waris, maka dapat diajukan gugatan waris di pengadilan agama. Bagi orang-orang yang beragama Islam tentunya. Oke. Terima kasih Pak, sangat menjawab. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak ya atas jawabannya. Kita lanjutkan. Ini ada saudara Riksa, Bapak Khotibul Umam. Ada yang ingin bertanya, Pak? Boleh langsung, ya bisa langsung disampaikan ya Pak ya kepada Bapak Basarudin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit bertanya. Dan saya ucapkan semoga Bapak Dr. Basarudin, SHI MPD MH dalam keadaan sehat walafiat di Nabire sana. Amin. Oke, pertanyaan saya tadi di dalam penyampaian materi bahwa ketika istri itu mempunyai 5 kewajiban, telah disebutkan dijelaskan tadi, ketika dia tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, maka itu akan berdampak kepada pembagian harta. Seperti itu, Pak Dr. Ya, betul. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa suami istri itu tidak melakukan kewajibannya? Dan bagaimana contoh konkretnya ketika dalam pembagian warisan? Seperti itu. Dan pertanyaan kedua, ini tadi kasus boleh tidak ini? Kasus apa? Ada orang punya anak dari hasil pernikahannya sebelumnya. Dan dia bercerai dan punya anak, dan dia menikah lagi. Nah, di pernikahan keduanya ini dia tidak mempunyai anak. Kira-kira bagaimana pembagian warisan untuk istri keduanya di sana ketika dia mempunyai anak satu di pernikahan sebelumnya? Terima kasih, Dokter. Mohon pencerahan. Terima kasih. Bagaimana mengetahui kewajiban istri maupun kewajiban suami itu? Kita mengetahuinya. Tidak ada kan tadi ada 5. Yang dianggap saja di dalam kalimatnya itu, kan ada ini anggaplah harta 10. 1 dibagi 10, setengah untuk istri, setengah untuk suami. Nah, di setengah ini ada kewajiban suami yang dia tidak lakukan. Salah satunya di kewajiban, bentar dulu ya. Si suami meninggalkan satu kewajiban yang telah terbukti berdasar hukum, maka yang tadinya 1 dibagi 5 menjadi bisa berkurang bagian itu. Bagaimana mengetahuinya? Tentunya dengan
dengan mencari fakta-fakta persidangan. Kita akan mengetahui apa atau contoh istri. Salah satu kewajiban istri itu adalah menjaga kehormatan suami, tidak berbuat asusila. Tiba-tiba si istri ini berbuat serong. Nah, misal, hartanya dia jaga, harta yang didapat suami dia jaga, dia kelola dan satu yang baik. Hanya satu kewajiban, dia serong. Lalu dia selingkuh dengan laki-laki lain. Maka yang tadi dapatnya 5 itu maka akan dikurangi 1. Jadi 4 bagi 5, bukan 5 bagi 5 lagi. Berapa item yang hilang dari ketentuan itu akan mengurangi dampak dari penghasilan yang didapati saat kontribusi dalam harta bersama tersebut. Tahu tentunya untuk mengetahui itu kan ada beberapa, seorang hakim pasti akan tahu itu, ada pembuktian, dan kita secara masyarakat umum akan tahu masa uang istri kerjanya hambur-hamburkan uang, tidak memelihara harta yang diberikan suami, boros, dibelanjakan pada bukan tempatnya, apalagi sekarang zaman medsos, dikit-dikit baru suaminya dapat uang gajian 10 juta, 2 hari habis untuk borong semua. Apakah perlu itu layak untuk dapatkan nilai skala 5, full, 100, sesuai dengan kewajibannya? Kan kita punya tahu indikasi-indikasi itu. Makanya disitulah peran, ini yang tadi ini adalah salah satu cara mengukur besaran harta benda yang harus diberikan kepada salah satu pasangan berdasarkan hak dan kewajiban untuk mengukur kontribusi. Ada hakim yang kadang-kadang siapa yang mendatangkan, kita identifikasi. Kadang-kadang setelah identifikasi ternyata si istri dapat 6 kontribusi, suami 7 kontribusi, kita skalakan dari 10. Misalkan suami kan hubungan bilateral, misalkan suami harus mendapatkan kontribusi dalam harta bersama itu 10, istri juga 10. Nah, setelah identifikasi ternyata istri mendapat 6 kontribusi, suami mendapat 7 kontribusi, maka berikanlah harta itu berdasarkan kontribusi tersebut. Yang tadi ini sebagai contoh saja. Terus bagaimana kasus ketika ada seorang suami, pertanyaannya, apakah ibu dari anak sebelumnya itu telah meninggal dunia? Sudah meninggal, baru menikah? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ibu A, anggap saja nama anaknya Aminah. Azwar. Misal Azwar ya. Kedua, kemudian dia nikah lagi. Suaminya tadi namanya Budiawan. Budiawan menikah sama Aminah melahirkan Azwar. Ya. Aminah meninggal dunia. Maka Budiawan ini menikah lagi dengan Kholisah. Ya. Nah, di sini tidak punya anak. Nah, bagaimana cara membagi warisannya? Siapa yang meninggal? Kan nanti kita lihat dulu harta itu didapati di mana. Apakah harta didapati pada saat berumah tangga dengan Aminah? Ataukah harta itu didapati pada saat berumah tangga dengan Hosiyah? Kalau ternyata harta itu didapati pada Hosiyah, harta bersama itu didapati ketika berumah tangga dengan Hosiyah, maka harta bendanya keluarkan dulu. Bagian harta bersama yang untuk Hosiyah. Anggaplah semiliar. 500 tadi itu keluarkan untuk Hosiyah. Maka ketika Budiawan mati, bagian yang 100 juta itu dibagi oleh Azwar dan Hosiyah. Tapi bagaimana ketika bersamanya didapati ketika menikah sama Aminah? Nah, ini kan beda juga pemberlakuannya. Nah, harta bersama yang didapati di Aminah itu diberikan bagian Aminah dulu, baru keluarkan
untuk pembagian holisah dan azwaj. Oke? Siap. Terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Khotibul Umam atas pertanyaannya. Semoga jawaban yang telah dijawab oleh Bapak Dr. Basarudin dapat terjawab ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Ella. Izin bertanya, bagaimana memastikan metode distribusi yang digunakan tidak merugikan salah satu pihak? Lalu apakah ada metode alternatif selain distribusi yang dapat digunakan untuk pembagian harta bersama dan bagaimana perbandingannya? Boleh bantu dijawab, Bapak? Baik. Ini kami mengatakan bahwa keadilan itu adalah milik Allah. Kita berupaya untuk mendekati nilai keadilan itu yang bagaimana. Banyak sekali. Nah, yang kebetulan yang kami tawarkan di sini adalah memberikan keadilan berdasarkan kontribusi. Tentunya manusia mengenai berbicara tentang harta itu tidak ada namanya nilai puas. Walaupun kita telah berusaha memberikan nilai keadilan yang seadil-adilnya menurut ketentuan, tetapi manusia punya pandangan berbeda-beda. Maka disinilah fungsi dari pengadilan. Ketika pengadilan telah menjatuhkan putusan berdasarkan dok, maka ketika tidak sesuai dengan itu, maka ada eksekusi, ada upaya banding, ada upaya kasasi. Nah, di dalam membagi warisan itu, membagi harta bersama itu, ada dengan metode berdasarkan undang-undang. Dan ingat, di dalam fikih Islam itu tidak ada namanya harta bersama. Harta bersama ini hanya berlaku di Indonesia. Fikih klasik itu tidak ada namanya harta bersama. Ini hasil ijtihad ulama yang dikodifikasikan dalam hukum kompilasi hukum Islam dan pasal 97 itu bahwa apabila harta bersama didapati apabila ada harta didapati dalam masa berumah tangga, maka itu dihukumkan harta bersama dan dibagi berdasarkan 50-50. Ini hukum awalnya. Namun ternyata yang 50-50 ini yang telah dibuatkan ditentukan ijtihad ulama kita terpelu di Indonesia, ternyata dengan perkembangan, ini tidak adil. Nah, untuk menyelesaikan ketidakadilannya, maka muncullah solusi berdasarkan kontribusi itu. Banyak kalau kita menggunakan keadilan pembagian harta bersama, keadilan kumulatif, keadilan distributif. Yang 50-50 adalah bagian dari keadilan kumulatif. Sehingga kumulasikan dibagi pip, tak setengah-setengah sudah. Ini gebrakan Indonesia yang ingin mengangkat derajat wanita. Maka berbahagialah ibu-ibu yang hidup di Indonesia mendapatkan bagian harta dari bersama. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka kewajiban ibu, hak ibu, itu dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan harta dari yang didapati suami ketika berumah tangga. Wajib itu, apalagi dapat di pengadilan. Tapi kan kebanyakan kita yang model patrialis, itu ketika bercerai sering istri tinggal bawa pakaian yang ada di badannya. Nah, oleh Indonesia ingin mengakomodir itu supaya manusia, ibu-ibu, kaum wanita yang dimasuk kategori rentan dalam undang-undang itu diangkat derajatnya, maka memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Ketika terjadi perceraian, maka bagilah 50-50. Saking kenang kebersamaannya ketika asas nilai keadilan secara merata, maka kadang-kadang istri banyak yang diberikan lebih banyak kepada suami, kepada istri daripada suami. Contoh, kami punya kasus dulu ya. Istri PNS, punya gaji. Suami hanya mengelola hasil usaha bersama dengan lebih banyak yang dominan ketika itu, dan fakta persidangan adalah istri. Adilkah di kita
ketika kita mengikuti undang-undang 50-50, yang capek perempuan, jadi PNS, SK-nya digadaikan, adilkah 50-50? Nah, ketika itu saya langsung berijtihad, karena itu, ini suami mendapatkan, jadi saya memberikan keterangan, pembagian itu 40-60, 4 bagian kepada istrinya, kepada suaminya 60, 3 bagian kepada suaminya, 7 bagian untuk istrinya. Ini kan bagus toh? Karena kita nggak tahu nilai keadilan itu siapa. Makanya tugas kita sebagai manusia itu menginterpretasi keadilan itu begini. Tentu nilai keadilan itu tidak pernah sempurna di mata manusia. Karena manusia punya ego, punya segala lainnya. Di sini hakim pengadilan agama itu berusaha supaya dalam pengelolaan harta bersama itu baik ibu-ibu sebagai istri dan suami mendapatkan hak berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang, bahkan bisa banyak yang keluar dari ketentuan undang-undang itu. Itulah ijtihadnya hakim agama itu ingin melihat keadilan yang sebenarnya. Demikian. Oke, baik Pak. Kita masih ada sisa waktu nih Pak. Jadi kita jawab pertanyaan dari Bapak Teguh ya. Oh, iya, Kepada Bapak Teguh, apakah bisa mengaktifkan kameranya Bapak? Iya, boleh langsung disampaikan ya Pak ya kepada Bapak Dr. Basarudin pertanyaannya. Halo Pak Teguh. Mungkin ada kendala jaringan ya Pak. Saya izin bacakan pertanyaannya dari Pak Teguh. Apa saja tantangan utama yang dihadapi hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang adil dan sesuai dengan hukum Islam, serta bagaimana solusi inovatif dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Boleh dibantu dijawab Pak untuk pertanyaannya? Tentu di sini kan kita sebagai hakim akan yang sering-sering terjadi ya, tantangan itu adalah kita keluar dari undang-undang. Karena ketentuan yang berlaku. Tapi hanya kita ingin menegakkan keadilan. Contoh, aturan mengatakan 50-50. Ternyata fakta di persidangan, ketika kita memberikan 50-50, ini tidak adil bagi ibu ini tidak adil bagi bapak ini. Maka disitulah hakim dengan menuangkan seluruh pikirannya, ada apa yang bisa mempengaruhi agar ini bisa keluar dari teks undang-undangnya. Jelas aturan mengatakan 50-50 dalam pembagian harta bersama. Ini ketika melihat fakta di persidangannya, istrinya ditelantarkan, suaminya boros, suaminya mabok-mabokan, terus suka mukul istri, harta yang ada ini ada 1 miliar. Apa iya nilai keadilan seperti itu? Atau misalkan ini ada harta sekian, istrinya pemboros, tidak pernah memelihara harta, yang mendatangkan suami sudah capek-capek sampai rumah, suami pun tidak pernah dikasih makan. Layak nggak kita berikan 50-50? Mana nilai keadilannya? Bagaimana nilai tasarrufnya kepada harta benda yang telah didatangkan bersama? Ini ada harta, maaf, si A dan si B menikah, punya harta benda 1 miliar harta bersama ini didapati. Tetapi dalam harta bersama ini asalnya dulu kan 1 juta, misalkan dikolaborasi, dipesankan yang lebih setelah dalam persidangan ternyata yang seri dominan itu adalah si istri. Dia ikut tasarruf, dia hanya jadi 10 juta. Suaminya hanya mendatangkan modal 1 miliar, 1 miliar saja, menjadi 10 juta, 1 miliar. Dia mabok-mabokan uangnya, dia buang, hanya sisanya dari kalau digabungkan dengan bersama maka bisa mungkin lebih banyak hasilnya menjadi 20 miliar. Tetapi karena perilaku suaminya yang tidak benar, maka menjadi 10 miliar.
Adilkah ketika kita berikan 50-50? Nah, ini salah satu indikasi dari hakim untuk ingin keluar dari teks undang-undang. Karena ingin menciptakan nilai keadilan yang sebetul-betulnya. Adil yang adil yang seadil-adilnya. Jadi bukan berarti ketika membagi rata itu adalah adil. Memang pada umumnya membagi rata adil. Sebagai contoh, ketika kita sebagai orang tua punya anak, ada dua, ada cewek, ada cowok, satunya kecil, satunya remaja, kita kasih uang 50 sama-sama 50.000. Satu umurnya 5 tahun, yang satu umurnya cewek. Adil enggak itu 50-50? Enggak adil. Ya begitu pula dalam membagi harta bersama. Oleh sebab itu, ketika itu terjadi, maka yang paling, karena itu ada peluang, oh ini hakimnya akan dilaporkan oleh pihak yang tidak setuju atas pertimbangan hakim. Makanya hakim itu perlu mempertimbangkan dengan sematang-matangnya. Banyak dari teman-teman kami gara-gara pertimbangan, gara-gara tidak profesional sudah dilaporkan oleh pihak-pihak. Namun selama kita sebagai hakim menimbang berbagai macam pertimbangan sesuai dengan kaidah hukum, maka keluar dari ketentuan hukum, dari hukum itu tidak mengapa. Itu namanya bisa dikatakan jet meet law, itu membuat undang-undang atau keluar dari kontra legem, itu keluar dari ketentuan hukum. Tentang harta bersama ini, legemnya adalah 50-50, tapi hakimnya bisa kontra legem, bisa keluar dari ketentuan itu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ini ada satu pertanyaan baru masuk nih, Pak. Kayaknya masih ada waktu. Boleh bantu dijawab, Pak? Ini ada pertanyaan dari Ujang Petani ke semua orang kepada Bapak tersebut. Apakah bisa langsung disampaikan, Pak, pertanyaannya? Pak, izin kita yang mana ini? Yang username-nya namanya Ujang Petani ke semua orang. Ujang. Gimana? Kok nggak kelihatan di cek ya? Udah berulang? Iya di chat, Pak. Teguh Ujang. Kalau misalnya pasangan suami istri melakukan perjanjian pernikah yang menyatakan bahwa harta bersama tidak dibagi rata, apakah perjanjian itu sah oleh hukum Islam dan bagaimana jika salah satu pasangan tidak perjanjian itu setelah menikah, apakah hakim bisa membatalkan perjanjian itu? Selama sudah saya mengatakan tadi bahwa hakim itu bisa membuat hukum, bisa kontra keluar dari ketentuan hukum. Kalau semata-mata memang misalnya di dalam perjanjian itu ada nilai, kan dalam membuat perjanjian itu kita harus mengikuti undang-undang bahwa perdata tentang fakta surat panda itu. Kalau dia itu melanggar undang-undang, bisa saja perjanjian dibatalkan oleh hakim. Bisa saja. Dan tergantung secara umum sih, ketika ada perjanjian pranikah, maka kita akan mengikuti perjanjian itu sendiri. Apalagi ada perjanjian mengatakan tidak dibagi rata. Nah, itu boleh saja. Maka disitulah kita akan mengkaji berdasarkan undang-undang. Ini bertentangan dengan undang-undang nggak? Bertentangan dengan nilai keadilan nggak? Bertentangan dengan hukum Islam? Inilah yang akan kita dipelajari oleh hakim. Nah, ketika ternyata di perjanjian itu ada hal yang bertentangan, hakim dapat membatalkan itu. Salah satu fakta surat panda itu adalah perjanjian bersifat asusila. Itu tak boleh dipatuhi. Jadi ini hukum perjanjian. Karena hakim itu bisa mengkaji dan menilai. Maka elemen-elemen yang berbenturan dengan itu harus kita kaji. Secara umum ketika terjadi perjanjian pranikah, maka kedua belah pihak tunduk pada perjanjian tersebut. Tetapi tidak tutup kemungkinan kalau memang perjanjian itu tidak logis, bertentangan dengan kaidah hukum, bertentangan dengan hukum yang berlaku, bisa saja bisa keluar dari ketentuan perjanjian itu sendiri. Tentunya dengan menciptakan nilai keadilan bagi mereka itu sendiri.
Demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan sangat aktif dan penuh antusiasme. Terima kasih pada Bapak Ibu narasumber dan telah berbagi ilmu serta wawasan, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan menarik. Semoga apa yang kita bahas bersama tentang penerapan menentukan jumlah bagian harta bersama dapat menambah pemahaman kita, sekaligus menjadi bekal Suaranya, Bu. dalam praktik Sinyal. ya dalam praktik maupun kajian akademik. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu yang terbatas. Kami sangat menghargai antusiasme peserta dan semoga di lain kesempatan bisa kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Izinkan saya memandu. Kita mulai bersama-sama ya. Izin? Sudah siap? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Untuk slide berikutnya, kembali kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman terbaik. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah dokumentasi sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Basarudin atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Semoga di lain kesempatan beliau berkenan kembali berbagi ilmu bersama kita semua. Saya Umi Alfia selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini, terdapat perkataan atau sikap yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu kembali oleh Mbak Sepia. Kepada Mbak Sepia dengan hormat kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Umi Alfia yang telah memandu acara dengan baik, dan juga kepada Bapak Dr. Basarudin atas materi yang sangat inspiratif dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah, acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun khas dari negeri Melayu. Tugas menumpuk, waktu terbatas, menulis naskah jadi tertunda. Paket eksekutif jadi solusi cerdas, terbit cepat tanpa ribet di Queen Pustaka. Menulis naskah, menulis karya, jadikan ilmu lebih bermakna. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jangan lupa kunjungi website kami di www.kunpustaka.com.id. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Sepia Melansari, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin untuk seluruh peserta webinar, silakan mengisi absensi webinar hari ini untuk mendapatkan sertifikatnya, dan untuk peserta yang beruntung akan kami hubungi melalui nomor WA. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian.
memiliki peran penting dalam membangun karakter, menciptakan suasana, dan memperkaya cerita. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jendela yang membuka cara kita memahami dunia dalam konteks sastra. Buku ini menjelaskan bagaimana afiksasi penambahan awalan, akhiran, atau sisipan pada kata dasar dapat mengubah makna kata dan memberikan dimensi baru dalam sebuah narasi. Pembaca diajak untuk mengeksplorasi bagaimana kata-kata yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi lebih kompleks dan penuh makna, memberikan kekuatan pada karakter dan cerita dalam novel. Melalui berbagai contoh dari novel era 2000-an, buku ini menggali bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menciptakan karakter yang kuat dan dunia cerita yang mendalam. Afiksasi tidak hanya memperkaya struktur kalimat, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan perasaan, membangun konflik, dan menghidupkan dunia yang diciptakan dalam setiap karya sastra. Dalam membentuk kata, mengubah makna, dibahas bagaimana perubahan kata melalui afiksasi dapat memberikan kekuatan pada cerita, menggambarkan suasana hati karakter, atau memperkuat tema utama dalam novel. Setiap kata yang dipilih dengan hati-hati memiliki tujuan untuk menghubungkan pembaca dengan dunia yang dihadirkan oleh penulis. Buku ini menjadi panduan yang berguna bagi pecinta bahasa, penulis pemula, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami bagaimana bahasa berperan dalam membangun cerita yang menarik. Dengan pendekatan yang santai dan mudah dipahami, buku ini menyajikan wawasan tentang bagaimana menggunakan bahasa untuk menciptakan cerita yang berkesan dan memikat pembaca. Buku ini memberikan pembaca wawasan yang menarik tentang bagaimana bahasa membentuk dunia dalam novel. Dengan memahami bagaimana afiksasi mengubah makna kata dan memberi dimensi baru pada cerita, pembaca dapat lebih menghargai kekuatan bahasa dalam menciptakan karakter, suasana, dan makna yang mendalam. Buku ini adalah panduan inspiratif untuk mereka yang ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana bahasa membangun cerita yang kuat dan berkesan. Di dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, manajemen persediaan menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan efisiensi operasional. Bagaimana kita bisa mengelola persediaan dengan cara yang optimal, terutama saat menghadapi keterbatasan kapasitas, risiko deteriorasi barang, serta variabilitas permintaan dan pasokan. Buku Manajemen Persediaan Modern mengatasi keterbatasan dan ketidakpastian dengan pendekatan matematis ini hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi manajemen persediaan yang lebih efisien dan adaptif dengan pendekatan yang lebih matematis dan berbasis data. Buku ini mengupas berbagai aspek yang sangat relevan dalam manajemen persediaan modern dengan menggunakan model-model matematis untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan persediaan.